Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Matkim. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk bagian esai asesmen 3 untuk bab gugus fungsi ya, kimia kelas 12. Ya, saya ambil dari buku Intan Parwara yang punya bukunya merapat ya. Oke, langsung saja soal nomor 1. Alkohol dan eter berisomer fungsi. Akan tetapi alkohol bersuhu rendah mudah larut dalam air, sedangkan eter sedikit larut dalam air. Mengapa demikian? Jelaskan. Ya, sudah saya tuliskan ya, inilah jawabannya. Dikarenakan pada alkohol, ROH ya, alkohol itu kan gugus fungsinya ROH, bersifat lebih polar dan dapat berikatan hidrogen dengan air lebih banyak daripada eter, sehingga alkohol mudah larut dalam air daripada eter. Nah, kita lihat ya, inilah pada alkohol. Alkohol itu gugusnya adalah ROH. Di sini berikatan dengan air, dapat berikatan hidrogen ada 3 ya. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antara salah satunya antara atom H dengan O antar senyawa. Nah, ada 3 ikatan hidrogen. Nah, sedangkan pada eter, jika eter dilarutkan dalam air dapat berikatan hidrogen, tetapi hanya ada 2 ya. Nih ada 2 ikatan hidrogen, sehingga menyebabkan alkohol juga lebih polar. Oke, nah inilah jawabannya untuk nomor 1. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Suatu haloalkana dibuat dengan mereaksikan 2-metil-2-propanol. Saya tuliskan ya, propanol itu C-nya 3, maka nanti CH3C, di sini ada 2 metil ya. Lalu di sini ada CH2-propanol. Maka ada OH juga di sini ya. Nah, maka nanti di sini CH3. Inilah 2-metil-2-propanol dengan gas hidrogen klorida ditambah dengan HCl. Apa jenis reaksi yang terjadi pada pembuatan haloalkana tersebut, dan tuliskan persamaan reaksinya. Saya langsung aja ya. Maka nanti ini akan menghasilkan apa? HCl itu akan melepas H+ dan Cl-. Lalu di sini OH- itu akan lepas ya. OH- lepas bereaksi dengan H+ itu menjadi H2O. Lalu OH- yang lepas diganti oleh Cl, maka menghasilkan CH3C. Di sini ada metil, lalu OH- saya ganti dengan Cl. Di sini ada CH3. Inilah haloalkana. Berarti reaksinya adalah reaksi substitusi atau reaksi pergantian gugus ya. Yang tadinya gugus OH diganti sama Cl. Oke, nanti hasilnya itu adalah apa nama senyawa haloalkana yang dihasilkan? Oke, untuk jawaban poin B ya. Ini namanya apa gitu. Ya, kita kasih nomor 1, 2, 3 ya. Maka namanya adalah ini kloro, ini metil, maka 2 kloro. Sesuai dengan abjad ya, kloro dulu. 2 metil, induknya itu adalah propana. Ya, ini jawabannya. Oke, kita masuk ke poin C. Jika haloalkana tersebut direaksikan dengan CH3ONa, senyawa apa yang dihasilkan? Oke, saya buat reaksinya ya. Haloalkana tersebut kan ini ya, CH3C, atasnya ada Cl, bawahnya CH3. Ya, di sini ada CH3 direaksikan dengan CH3ONa. CH3ONa. Nah, seperti ini ya. Nanti hasilnya apa dek? Nanti hasilnya adalah, ini sebenarnya ke kanan ya, karena saya nggak nyukup maka ke bawah. Nanti adik silakan buatnya ke kanan ya. Ya, reaksinya seperti ini transisinya. CH3C, di sini ada CH3 ya. Ini kalau untuk tunggal itu artinya elektronnya ada 2 kayak gini ya, Cl. Ini kan ikatan kovalen ya, C nyumbangin 1 elektron, Cl nyumbangin 1 elektron, dipakai bersama. Nah, ini kayak gini. Direaksikan dengan CH3 ditambah dengan CH3O, nih sama ya, Na kayak gini. Nah, kayak gini. Lalu Cl- lepas, Na+ lepas, menghasilkan apa? Menghasilkan NaCl. Inilah hasil sampingnya. Selanjutnya digantikan ini melari ke sini. Nah, berikatan dengan di sini ya. Maka nanti hasil akhirnya itu adalah CH3C. Di sini ada CH3, ke atas nanti ini diganti oleh OCH3.
ke samping ada CH3. Ya, menghasilkan ether ya. Senyawa apakah yang dihasilkan? Ini berarti senyawa ether alkoksi alkana ya. Ini sebagai alkoksi, berarti ini adalah metoksi. Lalu alkoksinya itu nempel di C keberapa? Ini induknya ya. Ini induknya. Nah, ternyata alkoksinya tuh nempel di C kedua. Ini kan 1, 2, 3. Berarti 2 metoksi. Lalu di C kedua juga ada cabang metil. 2 metil alkoksi alkana ya kalau untuk ether ya. 2 metil induknya adalah propana. Oke ya, semoga kalian semuanya paham. Lanjut ya, kita ke soal nomor 3. Bagaimana cara memperoleh senyawa 3,4 dimetil 2 pentanon dari senyawa alkohol? Jelaskan disertai persamaan reaksinya. Nah, ini adalah keton ya. Keton maka dihasilkan dari reaksi oksidasi. Oksidasinya siapa? Alkohol sekunder gitu ya. Nah, ini ada 3,4 dimetil 2 pentanon maka berasal dari 2 pentanol. 1, 2, 3, 4, 5. Di C kedua itu ada alkohol. Di C ketiga itu ada metil. Di C keempat itu ada metil. Nah, ini penomoran dari kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada CH3, di sini CH, di sini CH, di sini CH, di sini CH3. Kita oksidasi. Ya, reaksi oksidasi itu adalah reaksi pengikatan oksigen ya. Nanti di sini H dan OH-nya itu akan lepas menghasilkan H2O. Selanjutnya di sini C-nya bermuatan karena ini lepas ya Dek. Ini ada titik 2 lepas seluruhnya sehingga C-nya itu bermuatan, lalu O-nya lari ke sini ya Dek. Nah, kayak gini. Menghasilkan karbonil. Jadi hasil akhirnya adalah CH3C. Nah, di sini ada keton, lalu di sini ada C, sini ada CH3, CH, di sini CH, di sini CH3 dan CH3. Inilah hasilnya. Jadi kesimpulannya 3,4 dimetil 2 pentanon itu adalah hasil oksidasi alkohol sekunder, yaitu 3,4 dimetil 2 pentanol. Oke ya, semoga kalian semuanya paham. Kita masuk ke soal nomor 4. Senyawa aldehida dan keton sama-sama memiliki gugus karbonil. Oleh karena itu, aldehid dan keton dapat mengalami reaksi adisi maupun reduksi. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan. Ya, jadi pernyataannya itu adalah pernyataan yang benar ya. Saya akan jelaskan di sini. Aldehida itu adalah memiliki gugus karbonil. Ini karbonilnya kayak gini ya, Dek. Ini gugus karbonil. Memiliki gugus karbonil di ujung rantai. Jadi wajib di ujung ya kalau untuk aldehid. Sedangkan keton ini gugus karbonilnya memiliki gugus karbonil di tengah rantai. Keduanya dapat mengalami adisi maupun reduksi. Sebagai contoh ya Dek, untuk reaksi adisi dengan penambahan atom atau gugus lainnya. Nah, adisi itu intinya nanti rangkap menjadi tunggal ya. Yang tadinya berikatan rangkap pada untuk keton ini ya, karbonil di keton. Misalkan saya adisi oleh H+ dan sebuah nuklida, maka nanti H+ nya akan menyerang O ya, yang tadinya rangkap menjadi tunggal, lalu nuklidanya ke bawah sini. Nah, inilah salah satu contoh untuk adisi pada keton. Nah, pada aldehid contoh aja reaksi rangkap menjadi tunggal ya. Misalkan saya adisi dengan HCN, maka nanti H akan mengadisi O di sini, lari ke sini, lalu menjadi OH dan ke samping nanti ada CN ya. Iya, ini adalah suatu contoh reaksi adisi. Jadi bisa bereaksi adisi. Nah, sedangkan reaksi reduksinya untuk aldehid itu dapat direduksi menjadi alkohol primer, sedangkan keton itu direduksi menjadi alkohol sekunder. Oke ya. Jadi pernyataannya adalah pernyataan yang benar, dapat mengalami reaksi adisi maupun reduksi. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 5. Perhatikan beberapa pernyataan mengenai hasil uji senyawa organik dengan rumus C4
H8O2. Nah, ini berarti kan rumus molekulnya CnH2nO2. Nah, ini kan kalau nggak asam karboksilat, kita harus tahu ya, kalau nggak asam karboksilat, maka ini adalah ester. Tinggal kita cek lagi ya. Untuk poin A, direaksikan dengan NaOH menghasilkan senyawa X. Senyawa X bersifat antiseptik dan digunakan sebagai pelarut. Untuk poin B, dihidrolisis dengan air menghasilkan senyawa Y. Senyawa Y dapat dihasilkan dari oksidasi senyawa X dengan oksidator kuat. Senyawa Y digunakan sebagai pelarut. Nah, gini. Ini kesimpulannya berarti senyawa C4H8O2 ini adalah senyawa ester. Ya, karena pada saat dioksidasi dengan NaOH menghasilkan senyawa X. Senyawa X ini antiseptik. Antiseptik itu sebagai contoh adalah gugus alkohol. Jadi pada saat direaksikan dengan NaOH, itu akan menghasilkan alkohol, digunakan sebagai pelarut. Lalu ester ini dihidrolisis dengan air menghasilkan senyawa Y. Senyawa Y dapat dihasilkan dari oksidasi senyawa X. Nah, berarti senyawa, saya simpulkan terlebih dahulu ya, baru nanti kita gambarkan. Berarti X ini adalah alkohol, lalu Y ini adalah asam karboksilat. Nah, asam karboksilat tersebut adalah hasil dari oksidasi. Oksidasinya siapa? Oksidasinya alkohol, tetapi wajib alkohol primer. Kalau alkohol primer dioksidasi lanjut nanti akan menjadi asam karboksilat. Ya, oke. Senyawa Y digunakan sebagai pelarut dan pengasam makanan. Nah, pengasam makanan itu contohnya adalah cuka. Cuka ini adalah asam asetat ya, CH3COOH. Nah, kita bisa ya dari bawah ini, maka ketemu nih Y-nya ini adalah CH3COOH. Padahal mintanya esternya itu C-nya 4, udah kepake 2. Maka nanti asam karboksilat, alkoholnya ya berarti C-nya ada 2 ya, C2H5OH. Ini adalah alkohol primer. Nah, apa nama senyawa C4H8O2 tersebut? Ya, jadi nama senyawanya ya kayak gini deh. CH3C, ini esternya. Nah, kayak gini, C2H5. Jadi namanya adalah alkil alkanoat ya. Namanya itu adalah etil etanoat. Ya, saya akan coba hidrolisiskan ya. Ini kan mintanya tuh dihidrolisis dengan air. Di sini ada etil etanoat CH3CO C2H5. Jika kita hidrolisiskan, nanti akan menghasilkan ini iot menjadi H+ dan OH- ya. Nanti sini OH-nya lari ke sini, maka hasilnya adalah C2H5OH. Lalu H+-nya melengkapi di sini ya. Nanti di sini asam karboksilatnya CH3COOH. Nah, inilah senyawa X, inilah senyawa Y. Oke ya, jadi jawabannya nama senyawa C4H8O2 tersebut adalah etil etanoat. Ya, terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.